Assalamualaikum Sobat Gibar 7 Fam, selamat siang. Nah, hari ini kita ketemu lagi. Jadi beberapa waktu yang lalu kan kita pernah diskusi sama Pak Didi. Jadi membahas mengenai hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita beternak domba. Nah, hari ini kita mau bahas lebih rinci, lebih detail mengenai Bang Pakan. Tapi sebelumnya saya dan Pak Didi ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam. Semoga tahun depan, tahun ini, di tahun yang baru ini hidup kita lebih berkah dan lebih bermanfaat. Amin, amin. Oke, selamat siang Pak Didi. Assalamualaikum. Selamat siang Mbak Lias. Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Didi? Insya Allah sehat ya Pak? Sehat, sehat. Amin, amin. Nah, jadi hari ini kita mau diskusi sama Pak Didi supaya Pak Didi itu bisa menjelaskan lebih pengalaman-pengalaman beliau ketika mengelola kandang GB27 Farm, bagaimana pengelolaan dari Bang Pakannya. Baik, oke. Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum, selamat siang sobat-sobat di GB27 Farm. Menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Lia. Jadi kalau ngomong Bang Pakan itu memang ada dua. Yang pertama mengenai hijauan dan juga pakan kering. Ya, itu dibilang konsentrat atau comboran. Nah, kalau ngomong hijauan itu sebenarnya secara alamiah domba itu kan makan semua hijauan. Ya, cuma memang kalau jenis domba itu lebih gampang, lebih fleksibel dibandingkan dengan jenis kambing. Nah, untuk lebih mudahnya supaya kita tidak ngarit, ya tetap ngarit tapi dalam artian kita sudah sediakan, kita harus punya lahan. Nah, kalau mungkin peternak-peternak yang masih skala kecil, 2 ekor sampai 5 ekor, mungkin mereka ngarit rumput-rumput liar. Itu juga terus diberikan langsung pada ternaknya. Nah, ini juga ya plus minus lah. Tapi kalau kita di GB27 Farm ini kita menyediakan lahan yang khusus kita tanamin. Ada beberapa jenis hijauan, yaitu rumputnya kita ada pakcong. Ya, kita tetap ambil pakcong. Nanti ada jenis gama umami dan yang lainnya. Tapi karena bagi saya, pengertian pengalaman saya, hijauan itu kita perlakukan sebagai serat kasar. Ya. Kebutuhannya kurang lebih 10% dari berat badan. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi 10% dari berat badan dari domba itu adalah butuh hijauan. Nah, kita punya pakcong, kemudian punya indigo vera, punya kaliandra, punya daun singkong, dan beberapa kita di sekitar kandang sini dan beberapa lahan di tempat lain kita ada juga pisang, daun-daun pisang. Nah, ini juga sangat bagus kita lakukan untuk ya mau nantinya bentuk fermentasi ataupun silase. Nah, dalam fase-fase tertentu kita juga bisa menggunakan klobot jagung ya dan juga rendeng atau daun kacang tanah ya. Dan kita juga kadang-kadang kalau mungkin pas musim kemarau, musim kering seperti ini, kita akan tanam pohon jagung juga. Jagung sangat bagus, itu umur 90 hari, itu janggelnya bisa kita manfaatkan juga. Jadi begitu Mbak Lia, kita dari 300 ekor kurang lebih yang kita miliki sekarang ini, hijauan tanah untuk lahan ya, untuk ditanami hijauan itu kurang lebih sekitar 3 hektar. 3 hektar. Ya, jadi kalau mau amannya 100 ekor 1 hektar. Ya, ini pas kita. Jadi siklus itu kita nggak pernah kekurangan hijauan dan kita tanami berbagai jenis tadi itu ada yaitu indigo vera, kaliandra, kemudian daun singkong maupun ya nanti jenis jagung-jagungan. Kalau ngomong kadar protein sendiri itu paling besar ya, itu dimiliki oleh indigo vera dan jenis daun singkong. Itu mempunyai kadar protein yang tinggi. Mungkin Mbak Lia nanti masukin tabelnya juga. Dan serat kasarnya jangan lupa, karena ini hijauan ini kita perlakukan untuk serat kasar. Ya, untuk merangsang pertumbuhan rumen dan memenuhi kebutuhan serat kasar dari domba-domba kita. Itu untuk hijauan. Nah, mungkin olahannya mau seperti apa? Karena di GB27 Farm itu breeding, kita banyak penyimpanannya dengan silase atau kita berikan segar. Ya, kalau kita berikan segar itu sebelum dicopper itu hukumnya wajib
kita layukan 24 jam. Layukan. Ya, itu untuk mencegah terjadinya ya kembung, kemudian mencret ya. Itu karena kalau pakcong kita masih terlalu muda atau kadang anak kandang kan berkisar antara 45 hari ya kita panen ya. Nah, itu kadang-kadang kalau mereka kepepet kadang-kadang masih muda. Nah, itu perlu kita layukan lebih dari 24 jam. Nah, kalau mau bikin silase itu kita layukan minimal 3 kali 24 jam. Itu kemudian kita chopper dan kita tambah dengan bekatul atau polar. Ya, fungsinya bekatul sama polar itu adalah menyerap kadar air supaya tidak berjamur, dan sudah kita bikin tutorial saya rasa bikin silase bagaimana. Itu untuk jenis hijauana. Kemudian untuk pakan kering Mbak Lia, itu bagian dari bank pakan juga. Itu kita gunakan yang seefisien mungkin karena kan usaha peternakan ini 70% dari cost operasional itu berasal dari pakan. Nah, ini kita gunakan pakan kering yang ekonomis tapi bukan murahan gitu loh. Jadi memenuhi unsur serat kasar, kemudian karbohidrat dan juga protein. Nah, untuk pakan di GP27 Farm ini untuk jenis pakan keringnya ada 3 macam. Ada jenis pakan untuk indukan yang hamil dan menyusui. Itu kita bedakan. Kemudian indukan yang koloni biasa. Kita juga berikan. Nah, kemudian untuk khusus cempe yang dalam fase pertumbuhan. Itu atau pakan crib feed. Ya. Jadi intinya detailnya bisa kita berikan nanti, tetapi yang paling penting unsur itu memenuhi serat kasar, karbohidrat, protein kasar, tentu ada mineral-mineralnya. Ya. Nah, untuk menyusui kita ada tambahan untuk pakan yang bisa merangsang produksi susu. Ya. Secara garis besarnya begitu Mbak Lia. Jadi kira-kira kalau misalnya ini untuk jadi bahan pertimbangan dari teman-teman yang mau beternak, kos pakan untuk 1 ekor domba itu kira-kira kasarnya berapa dalam 1 hari atau per bulan, biasanya kita spending berapa rupiah? Iya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus karena ujung-ujungnya kita juga pasti berbicara profit and loss. Jadi cost per hari ya, plus tenaga kerja dan juga plus biaya penyusutan. Ini pengalaman di GP27 Farm ya, ini tentu bisa ya disclaimer ya, tentu bisa berbeda-beda dengan di farm-farm yang lain. Nah, di kita ini kurang lebih 3.500 per ekor per hari. 3.500 per ekor. Ya, atau kalau 1 bulannya itu kurang lebih 100.000, ya plus minus 100.000, tapi kurang lebihnya sebesar itu. Ya, itu mungkin kalau omong pakan yang paling besar itu yang mahal, yaitu semua yang berbau untuk protein, misalnya kayak unggul kedelai, jagung giling, keleci, terus kemudian DDGS, JGF itu bahan-bahan pakan yang memang cukup mahal harganya, yang sering kita pakai. Macamnya banyak yang mau dipakai untuk menambah kandungan protein kasar ini. Tetapi di GP27 Farm pakai itu. Kalau memang nanti ada permintaan khusus tabelnya kita ada 9 macam campuran pakan. Nah, termasuk premix 9 macam itu bisa nanti kita sharekan pada sobat-sobat GP27 Farm yang mungkin agak penasaran nih, karena domba-domba kita juga cukup gemuk-gemuk, bahkan ada temen yang dari Klaten itu yang suka melakukan USG untuk domba-domba indukan kita di GP27 Farm itu, dia mengeluhkan, Pak, ini dombanya terlalu gemuk. Makanya kadang-kadang waktu itu kita dietkan juga, kita pakan kering untuk yang koloni itu kita berikan cuma 2-3 kali seminggu, yang selebihnya hijauan karena sudah terlanjur gemuk. Tapi kalau memang dari awal ya bisa kita atur. Ya, sebenarnya itu. Nah, untuk pakan kering sendiri itu sebenarnya komposisinya itu kira-kira apa saja sih Pak? Misal proteinnya atau karbohidratnya, karena kan masing-masing daerah kadang-kadang punya hasil alam yang beda-beda kan. Ya. Jadi kemudian kebutuhan protein bisa dipenuhi dari kacang atau apa gitu. Ini tergantung dari ketersediaan di lingkungan masing-masing dan juga musim. Nah, berarti kan ini variabel ini berubah-berubah. Ya. Nah, tapi kira-kira prinsipnya itu untuk membuat pakan kering itu
bagaimana sih apa yang kita harus butuhkan, misalnya komposisi karbohidrat harus sekian persen, protein sekian persen, serat kasar sekian persen, kira-kira prinsipnya itu bagaimana Pak komposisinya tiap apa namanya kandungan protein atau tiap unsur gizinya itu berapa persen? Iya, kalau di GB27 Farm itu untuk kandang koloni itu serat kasar itu biasanya kita pakai kulit kopi sama Mongol Telo, itu kurang lebih 40 sampai 45%. Kemudian karbohidratnya itu 30 sampai 35%. Nah, protein kasar itu kurang lebih sekitar 20%. 20%. Ya, itu yang untuk kandang koloni. Kandang koloni. Ya, kalau kandang untuk menyusui berbeda lagi. Tentu kita kurangi serat kasarnya, kita tambah protein kasarnya plus itu ada bahan yang bisa merangsang produksi susu. Ya. Untuk cempe itu kita balik serat kasarnya sangat rendah, kita tingkatkan di protein kasarnya karena saya baca di jurnal itu kadar susu dari domba itu kandungan proteinnya sekitar 30 sampai 36%. Nah, kalau lepas sapi supaya nggak kaget kehilangan kadar protein yang sangat tinggi itu, maka kita kasih pakan Crefit yang kandungan proteinnya cukup tinggi, ya sekitar 30-an%. Ya, itu kira-kira main komposisinya seperti itu. Tentu juga dengan cost-nya. Ya memang cost yang cukup tinggi itu akan terjadi di Crefit. Tapi ingat Mbak Lia, di Crefit itu kebutuhan dari cempe untuk pakan kering atau Crefit itu per ekor per harinya mungkin sekitar di bawah 3 ons, tergantung besar kecilnya cempe tersebut gitu loh. Kita biasanya umur 10 hari itu sudah kita mulai latih, kita kasih Crefit. Ya. Selain dia nyusu sama indukannya, makanya kita ada kandang ya, ada batasnya. Kita kasih berobosan itu, sini indukan, ada sekat lagi yang bisa untuk berobosan, itu khusus cempe. Itu cempenya bisa keluar masuk, masih bisa nyusu sama indukannya, dan juga masih bisa makan Crefit. Nah, itu juga selain merangsang pertumbuhan lebih cepat dari cempe, si indukan ini juga akan tergantikan. Karena kalau tanpa dikasih Crefit, itu cuma nyusu doang, itu kemungkinan besar indukannya juga kurus. Nah, nanti adaptasi untuk dikawinkan lagi akan lebih lama. Ini kurang lebih ini kembali Mbak ya, di peternakan atau di farm-farm lain tuh punya cara tersendiri, tapi ini yang saya ceritakan adalah yang ada di GB27 Farm. Nah, untuk formula pakan kering itu Pak Didi, apakah itu formulanya ajak? Jadi pokoknya memang harus segitu, misalnya harus apa namanya Mongol Telo sekian, misal Polar sekian, apa harus segitu atau bisa disesuaikan dengan situasi? Kan memang harga pakan itu kan fluktuatif. Kadang-kadang memang ketersediaan lagi banyak melimpah, harganya turun. Ketika lagi scarce atau apa namanya jarang, harganya jadi meningkat. Nah, itu Pak Didi punya formula pakan, apakah memang harus ajak seperti itu, apa bisa disesuaikan? Nah, di sini ini pertanyaan cerdas juga, bahwa inilah kita pinternya sebagai peternak, kita harus melihat perkembangan harga juga, terus kita substitusi. Jadi sifatnya fleksibel, Mbak. Tapi yang paling penting adalah memenuhi kadar tadi itu. Protein serat kasarnya berapa persen, karbohidratnya berapa persen, dan protein kasarnya berapa persen. Masalah bahan-bahannya yang mungkin tiba-tiba kalau dulu pas Polar itu bisa lebih murah dibandingkan Begatul. Nah, kadang-kadang Begatul bisa lebih murah dibandingkan Polar misalnya. Terus mungkin kalau Mongol Telo sih relatif stabil ya. Nah, kebetulan saya milih bahan yang agak stabil, Mongol Telo kulit kopi. Kalau serat kasar mungkin banyak yang lebih bagus juga, ada kulit kangkung, ada juga kulit kacang hijau dan sebagainya, itu lebih bagus tapi harganya lebih mahal. Jadi monggo, soal itu adalah kita pinter-pinter kita mengolah sehingga jatuh cost per head-nya itu menurut kita masih masuk. Dan nanti hitung-hitungannya nanti kalau misalnya cempe ini kan kita jual kalau di GB27 Farm rata umur 5 bulan. Nah, 5 bulan itu kita tarikan biasanya di GB27 Farm itu udah 35 up. Itu yang golongan F1 Merino itu pasti 35 up. Jarang sekali umur 5 bulan tuh bobotnya itu di bawah 30 kilo. Nah, itu harga per kilonya berapa itu kan ketahuan. Nah, kemudian saat di koloni itu kosnya juga berapa ketika indukannya hamil itu juga berapa. Nah, total itu kosnya masuk apa enggak itu. Jadi kalau
pengalaman saya dengan F1 Dorper, dengan Merino, apalagi full blood, itu masuk sekali harganya dengan tadi itu menurut saya sekitar 3.500 per ekor per hari. Karena komponen tenaga kerja juga beda-beda. Kebetulan di GB27 Farm ini juga kita semua karyawan kita bayar di atas UMR. Ya. Hantu, Ya. gitu. Nah kan tadi mengenai masalah komposisi yang kadang berubah-berubah sesuai dengan situasi. Fleksibel sifatnya. Itu Tapi berpengaruh nggak ya dengan apa namanya nafsu makannya si domba gitu? Karena kan wah ini apa namanya kali ini kita bikin karena bekatul harganya lagi murah, kita perbanyak misal bekatulnya, atau misal pelatnya lagi murah kita bayar per pelatnya. Nah, itu ada pengaruh nggak sih ke apa namanya nafsu makan si dombanya ya? iya, sejauh ini dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan itu sama aja di GB27 Farm ya, karena kebetulan ternak kita juga belum terlalu banyak, jadi belum punya mixer sendiri, kita nyampurnya manual, dan ketika mau ngasih makan pakan kering pun itu untuk meningkatkan palatabilitas kita kasih tetes tebu sama garam krosok. Itu terbukti lebih disukai dibandingkan kasih pakan kering pure. Oh, Tanpa dengan oke. garam krosok sama tetes tebu. Oke, Mungkin rasa ada manis-manisnya atau garam asin-asin. nah semanisnya itu nano-nano lah. Ya. Nah itu si domba lebih suka gitu Mbak. Oh, jadi memang salah satu tipsnya adalah teman-teman yang ingin buat pakan kering jangan lupa dikasih tetes tebu atau gula. Ya selain Dan untuk garam. meningkatkan palatabilitas juga itu juga sebagai unsur mineral juga. Ya, jadi untuk meningkatkan palatabilitas atau nafsu makan si dombanya. Iya betul. Nah, kemudian Pak, untuk misalnya nih, kan banyak juga ternak-ternak yang lain tuh yang mereka melakukan fermentasi. Ya. Di tempat kita kenapa kita nggak melakukan fermentasi? Ya. Di GB27 Farm kan fokus di breeding. Fermentasi bagus untuk fattening. Karena ketika fermentasi, jadi beda silase, mungkin teman-teman yang antara silase sama fermentasi itu berbeda. Kalau silase itu pure, kita layukan, ya itu 3 kali 24 jam minimal, kemudian kita chopper, kemudian kita kasih jenis polar ataupun bekatul yang sifatnya bisa menyerap kadar air itu, kemudian kita campur, terus kita endapkan di tong-tong atau bagor besar itu dan kedap udara. Ya itu tanpa chemical yang lain, ya itu nggak ada namanya fermentasi. Nah. Yang satunya fermentasi itu biasanya ditambahkan dengan tetes tebu dan molase atau M4. Nah ini yang probiotik ini yang membuat ya diduga kadar proteinnya jadi meningkat. Jadi fermentasi bagus untuk fattening, tapi tidak bagus untuk breeding karena fermentasi ya ada kadar alkoholnya itu bisa mempengaruhi dari namanya ibu ya buntingan sama domba yang menyusui itu kurang bagus. Ya. Nah, selama juga Pak Didi ini berternak kan kita kayaknya sudah 1,5 tahun lebih. Ya. Ini pernah nggak ada pengalaman ketika memberi pakan ternak-ternak kita itu ada pengalaman buruk? Ya pasti ada. Kita waktu itu belum ketemu formula tadi Mbak, formula yang pakan kering itu, saya nyoba-nyoba. Ya namanya waktu itu kan saya belum tahu dan saya juga belum pernah ikut pelatihan-pelatihan. Jadi waktu itu ditawarin sama senior yang dia dari Kediri itu, tapi saya belum mau. Terus kita nyoba-nyoba, denger dari teman, oh pakai ini gitu loh. Nah akhirnya ya itu ternyata mencret. Penyakit utamanya kan mencret. Terus kemudian mencret itu ternyata dia juga mungkin kalau pakan yang salah, yang sudah mungkin udah kecing atau udah busuk, atau kadar proteinnya terlalu tinggi, itu juga bisa menyebabkan mencret. Gitu. Nah dulu pakai apa itu? Dulu ya teman-teman saya pakai ampas tahu yang nggak fresh. Saya ampas tahu bagus kalau fresh, tapi ampas tahu yang sudah berhari-hari, walaupun penyimpanan saya itu juga kedap udara dan saya kasih garam, tapi kenyataannya tetap menyebabkan mencret. Ya, itu korbannya banyak tuh. Itu F1 Dorper yang black head, waduh itu cerita sedih juga itu. Ya. Dan juga mungkin tip yang lain yang untuk hijauan ya, untuk buka lahan. Itu tentunya cari lahan bagi sobat-sobat GB27 Farm yang mau tanam pakcong ataupun gamau mami atau jenis-jenisnya, atau Indigofera Kaliandra sih lebih tahan ya. Kalau pakcong sama gamau mami cari lahan yang tidak bacek, yang artinya itu kadar airnya itu lebih rendah dibandingkan
ya Tidak mudah tergenang air. ya itu terutama kalau air yang tergenang atau bajak istilahnya Jawa itu yang menyebabkan perkembangan dari pacong tidak bagus. Itu saya juga alami. Itu 1,5 hektar karena biasanya kan kita buka lahan kemudian kita tanamin itu bisa 4-5 tahun tuh bertahan dengan sistem pangkas yang bagus, pemupukan dan juga penyemprotan gulma atau rumput-rumput liar itu akan bertahan sekian lama itu. Tapi kemarin 1 tahun saya tutup, saya tidak perpanjang sewanya karena itu airnya menggenang terus sehingga tumbuhnya sangat jelek. Ya. Jadi pacong itu setahu saya 1 meter persegi itu kalau bisa dapat sekitar 17-20 kilo 1 meter persegi. Idealnya di situ. Pengalaman di GB27 Farm yang ada sekarang ya 16-17 lah. Kita ada yang daerah tertentu yang 20, tapi rata-rata sekitar 16 kilo per meter persegi kurang lebihnya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan ya. Jadi untuk Bang Pakan ini kita bagi dua. Jadi ada yang hijauan dan juga ada yang pakan kering atau konsentrat. Nah, untuk hijauan ini juga salah satu tips. Jangan pernah memberikan hijauan itu single. Nah, Pak Didi selalu bilang gunakan dicampur dengan hijauan-hijauan yang lain gitu. Iya, saya tambahkan Mbak, ya betul itu. Jadi kalau memang memenuhi bisa ada 4 jenis. Ya, mungkin pas ada daun pisang, terus kemudian indigo vera, kaliandra sama pacong. Pacong yang mungkin paling gampang ditanam kan, nah itu selalu ada. Kalau minimal ya jangan single, terutama kayak daun singkong single itu jelek. Ya, itu risikonya banyak itu. Walaupun pasti daun singkong kita juga pasti sudah dilayukan dulu gitu loh. Dan mungkin jenis-jenis hijauan yang lain yang bisa dikembangkan kayak Lericeae ataupun yang lain itu silahkan. Jadi semua bergantung daun kelor mungkin atau daun kaktuk itu juga bagus untuk breeding ya. Itu silahkan dikembangkan di tempat di mana sobat-sobat GB27 Farm itu ya tanahnya bisa bertumbuh jenis pakan tersebut. Nah, itu manfaatkan potensi-potensi atau di area-area dari teman-teman semua. Jadi kalau memang kita panen renteng ya kita bisa pakai renteng untuk silase. Kemudian kalau pas klobot juga bisa, klobot jagung bisa untuk silase juga gitu. Walaupun itu semua hanya sebagai serat kasar. Jadi memang setiap kandungan tadi hijauan itu ada kadar proteinnya, serat kasarnya dan sebagainya. Tapi bagi saya di GB27 Farm, apapun itu kadar proteinnya, ya kita treat mereka sebagai serat kasar. Ya, protein yang kita harapkan itu berasal dari pakan kering. Ya. Itu bisa ditambahan aja, tapi kita nggak utamakan. Ya. Jadi kalau di GB27 Farm itu seperti yang Pak Didi bilang bahwa hijauan itu ditreat sebagai serat kasar. Jadi memang itu tips-tipsnya. Yang pertama, jangan digunakan secara single. Yang kedua, itu harus dilayukan itu selama 24 jam. Untuk kalau kita memang mau memberikannya secara fresh, maksudnya secara langsung. Nah, kalau misalnya memang di tempat kita punya stok hijauan yang melimpah, itu bisa kita awetkan. Itu dengan 2 cara, yaitu fermentasi dan membuat silase. Tapi fermentasi ini karena memang kita bukannya penggemukan, karena breeding, jadi ini nggak kita sarankan. Karena memang ketika fermentasi itu kan nanti ada alkohol yang diproduksi. Alkohol ini kan akan mempengaruhi dari janin dari indukan yang hamil ya, termasuk juga ke si cempe yang sedang menyusui. Jadi memang lebih kita sarankan dengan membuat silase. Nah, silase ini tadi seperti Pak Didi yang bilang, itu hijauan harus kita layukan itu minimal 3 kali 24 jam. Dan itu memang harus menggunakan bekato atau polar, fungsinya adalah untuk menyerap kadar airnya. Dan ini silase ini kalau kita memang penyimpanannya benar, itu bisa tahan selama kurang lebih 1 tahun. Ya. Jadi memang buat teman-teman yang memang punya hijauan melimpah, itu bisa menggunakan teknik silase untuk preservasinya atau penyimpanannya. Iya, kenapa itu bisa bertahan lama, Mbak Dia ya? Itu karena itu bakteri anaerob. Ya karena dibikin kedap udara, jadi tidak terjadi pembusukan itu. Karena bakteri yang timbul adalah bakteri anaerob atau bakteri yang tidak ada udara. Jadi
memang kadang-kadang diinjak-injak itu, dimasukin tong-tong itu supaya dipadatkan dan benar-benar kedap udara sehingga bisa tahan lama. Ya. Ya. Nah, Tidak teroksidasi. Ya. tidak teroksidasi. Ya. Nah, untuk konsentrasi sendiri atau pakan keringnya itu nanti akan saya attach, akan saya tulis kira-kira komposisinya apa saja yang kita butuhkan supaya teman-teman juga nanti bisa mereplikasi. Kalau yang tanya aja, Mbak. Ya. Kalau yang tanya kita bisa share, silahkan. Kita juga terbuka. Itu bukan rahasia dapur masing-masing, punya pola sendiri-sendiri. Tapi kebetulan di GP 27 jam cocok, bisa dilihat ternak-ternaknya bagaimana. Tapi ya itu tadi, ini pola kita. Kalau ada yang tanya, kita share. Bahkan kita kan sudah juga dijual oleh mitra-mitra GP 27 Farm. Tapi kita pernah share formulanya di short. Nanti saya attach formulanya, jadi teman-teman bisa mereplikasi di rumah atau bisa mencontoh. Silahkan. Intinya itu pakan ini ternyata melihat, Pak, kok dombanya pada bagus-bagus, gemuk-gemuk gitu loh. Atau pokoknya ya enak dilihat gitu. Nah, itu pakannya apa yang, nah itu saya mau pakan yang untuk koloni atau pakan cempe. Nah, itu kita jual di GP 27. Memang belum kita merekin. Ya, itu. Dan memang ketika kita mau meracik pakan ini dibutuhkan kreativitas ya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus, memang konsepnya seperti ini loh, proteinnya segini, karbohidrat segini, serat-seratnya segini. Jadi memang harus itu dulu yang ditanamkan teman-teman. Nanti untuk misalnya jenis-jenisnya apa aja itu disesuaikan dengan kondisi teman-teman semua. Dan satu lagi, ketika kita mau membuat pakan itu harus benar-benar diteliti atau dicek cost-nya atau biayanya. Ya memang kita maunya pakannya yang mewah gitu ya, supaya yang bagus. Tapi kan kita ujung-ujungnya semua UUD ya, ujung-ujungnya duit ya kan. Ya tadi itu kita cari bahan yang murah tapi bukan murahan. Bukan murahan. Gitu. Ya, begitu saya rasa demikian. Mudah-mudahan sharing kita siang ini bermanfaat. Dan satu lagi, dulu kita pernah pengalaman-pengalaman gagal dan memberi pakan. Mudah-mudahan dari sharing kita ini tidak diulangi teman-teman gitu. Jadi itu penting itu. Minimal teman-teman itu bisa mereduksi atau mengurangi kegagalan gitu. Karena kegagalan udah biarin kita pernah alami, teman-teman jangan sampai mengalami kegagalan. Walaupun tentu kondisinya dengan berbeda-beda ya. Ada bilang kesaksian, wah ini bagus ya, monggo. Tapi saya belajar juga dari senior-senior bahwa mereka banyakkan belajar juga setelah mereka suffering atau apa istilahnya menderita atau berkorban berjuang sekian lama dan baru dapatkan panenannya. Dan saya pun juga dengar dari mereka, pengennya juga nggak mengulang apa yang mereka lakukan dulu, tapi ternyata ya itulah learning by doing. Ketika kita melakukan pasti banyak tantangan. Itulah kejelian kita mengevaluasi. Nah itu utamanya. Kalau kita jeli, seperti Mbak lihat tadi, kita jeli dan kita punya inisiatif, kreativitas, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, itulah gunanya kita beternak. Dan kita terus berusaha, berinovasi, dan misalnya itu, bahasa kerennya, continuous improvement lah, terus ada perbaikan-perbaikan, berkelanjutan, apa-apa yang kurang dalam usaha-usaha kita. Insya Allah, kita akan diberikan keberhasilan gitu Mbak Lia. Jadi gimana jargonnya Pak Didi? If better? Ya, if better is possible, good for now is not good enough. Jadi intinya kalau memang kita ini sejauh ini udah baik nih sejauh ini, tapi kalau lebih baik itu mungkin, baik yang sekarang itu belum cukup baik. Artinya kita harus lebih baik terus berkembang sampai ya waktu dari sang Khalik memutuskan sudah selesai. Ya, itu juga bukan dalam usaha, juga dalam kehidupan kita itu. Ya, demikian. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton channel YouTube kita. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.